Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahayu Putri, mahasiswi semester 4, jurusan Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia pada saat sekarang ini sedang terjangkit sebuah virus yang disebut dengan COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus, kampus saya memutuskan untuk mengadakan perkuliahan jarak jauh, yaitu PJJ. Saya sendiri pada saat sekarang ini melakukan kuliah di kampung halaman, yaitu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Leksikografi Arab. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang telah diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan kemudian 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa Indonesia dari tahun ke tahun mengalami proses perkembangan dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Kita sendiri sudah mempelajari bahasa Indonesia semenjak SD sampai kita mengenyam bangku perkuliahan. Bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari, apalagi untuk kita kalangan generasi muda. Tanpa sadar, kita tidak berusaha mempelajari bahasa Indonesia dengan seksama dan dengan keseriusan yang dalam. Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa mempelajari bahasa Indonesia adalah hal mudah dan sepele. Dan untuk itu, kita harus mempelajari bahasa Indonesia karena pemikiran kita itu salah. Karena bahasa Indonesia sendiri kaya akan beragam kosakata, bahkan dari berbagai macam daerah. Kebanyakan dari kita, generasi muda, lebih memilih untuk mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Korea, Mandarin. Memang benar, kalau kita ingin melakukan kuliah atau melanjutkan studi kita ke luar negeri, kita harus menguasai satu bahasa asing, setidaknya yaitu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi kita pun harus mempelajari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dari negara kita sendiri. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penjelasan perkembangan dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Semua itu berasal dari sebelum kemerdekaan karena bahasa Indonesia pada awalnya berasal dari cikal bakal bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri dianggap bahasa dasar dari bahasa Indonesia. Tidak hanya dipengaruhi oleh bahasa Melayu, kosakata bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai bahasa lainnya seperti bahasa Sanskerta, Hindi, Tamil, Persia, Eropa, dan juga Arab. Bahasa Sanskerta sendiri masuk ke Indonesia sudah dari ribuan tahun lalu. Bahasa Sanskerta adalah bahasa tertua Indo-Eropa. Baiklah, bahasa Sanskerta masuk melalui orang India yang saat itu mencoba menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sehingga lama-kelamaan ikut memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bahkan nama orang Indonesia pun banyak menggunakan nama-nama India atau Hindu. Meskipun begitu, bukan berarti mereka yang memakai nama itu beragama Hindu. Selanjutnya, dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Parsi. Bahasa Arab dan Parsi mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia melalui orang-orang Gujarat dan Parsi yang datang ke Indonesia dengan bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga Indonesia ikut terpengaruh bukan hanya dari ajaran yang mereka bawa tetapi juga dari bahasa yang mereka pakai. Tidak hanya itu, bahasa Eropa juga mempengaruhi perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Itu terjadi pada abad ke-15 dan 16 saat Eropa melakukan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang dan tujuan untuk menyebarkan agama Nasrani. Sehingga bahasa Indonesia diperkaya lagi dengan kosakata yang berasal dari bahasa Belanda dan Portugis.
Selain itu, Indonesia juga terpengaruh oleh bahasa Belanda dikarenakan Indonesia pernah terjajah oleh Belanda. Tidak hanya dari bahasa, Indonesia juga terpengaruh oleh bangunan-bangunan dan gaya arsitektur dari Belanda sendiri. Tanpa kita ketahui, Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai banyak bahasa daerah. Tercatat di Badan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang teridentifikasi di Indonesia. Pada tahun 28 Oktober 1928, saat Sumpah Pemuda terjadi, bahasa Nusantara juga menjadi bahasa bagian kosakata yang mempengaruhi perkembangan kosakata bahasa Indonesia dan semakin berkembang setelah proklamasi kemerdekaan terjadi. Bahasa Melayu yang semula menjadi bahasa pengantar dan bahasa persatuan di Indonesia kemudian membuat kebangkitan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Ditambah lagi setelah terjadinya Sumpah Pemuda, sehingga bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa persatuan di Indonesia sendiri. Namun, perkembangan itu semakin pesat terjadi setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa negara yang mempunyai kedudukan tinggi dan fungsi yang sangat penting. Sampai saat sekarang ini, bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu pelajaran wajib di sekolah. Pada akhirnya, untuk lebih memperhatikan perkembangan dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia, pemerintah membentuk Lembaga Pusat Bahasa dan Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia rutin dilakukan dalam 5 tahun sekali untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kita sendiri sebagai kalangan masyarakat atau kalangan generasi bisa mengajukan penambahan kosakata bahasa Indonesia kepada Badan Pengembangan Bahasa dengan beberapa alur proses yang harus kita laksanakan. Yang pertama, masyarakat memberikan masukan kosakata, baik itu kosakata daerah ataupun kosakata Nusantara atau istilah berdasarkan keluaran yang dihasilkan Badan Bahasa. Yang kedua, tim pengumpul dan tim penyaring mengumpulkan dan menyaring masukan dari masyarakat menjadi daftar kosakata usulan. Yang ketiga, sidang komisi istilah membahas dan membakukan kosakata usulan menjadi kosakata resmi. Yang keempat, tim penyunting menyunting dan menyelaraskan kosakata resmi untuk diterbitkan melalui media atau untuk disusun menjadi kamus oleh tim pekamus. Yang kelima, tim pemasyarakat menyebarkan kosakata melalui kegiatan langsung pemasyarakatan dan tidak langsung melalui media, sementara tim penerbitan menerbitkan kamus. Setelah proses tadi kita usulkan dan kita lakukan, maka Badan Pengembangan Bahasa akan memilah dan memilih bahasa yang akan dipakai ataupun yang akan dibuang. Makanya sering terjadi pembaharuan atau penambahan kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya dan mohon maaf atas kesalahan kata dan kesalahan perbuatan yang saya lakukan. Saya sudahi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.